Hilang total mungkin sekitar belasan rumah. Kalau yang rusak parah mungkin ya sekitar separuh desa ini, Pak. Itu kami memang membutuhkan kali. Yang utama kali memang bahan pokoknya, Pak. Dengan tumpukan kayu ini, entah mau diapain, saya pun tak tahu nih. Selama itu ada bukti yang mengatakan bahwa dia yang melakukan, pastinya siapapun harus ditegakkan. Sumatera kembali berduka. Banjir bandang menerjang sejumlah wilayah di Pulau Sumatera. Banjir bandang yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat bahkan merenggut jatuhnya korban jiwa. Beberapa di antaranya hingga kini masih belum ditemukan. Tidak hanya itu, beberapa desa bahkan sulit dicapai karena sempat terisolir. Adapun kondisi memprihatinkan lainnya, sejumlah wilayah gelap gulita saat malam hari tiba lantaran aliran listrik di sejumlah wilayah mati. Sementara itu saat banjir bandang menerjang, ratusan kubik kayu-kayu berukuran besar ikut tersapu derasnya arus hingga menghantam permukiman. Hingga kini kayu-kayu pun masih menutupi permukiman. Lantas, apakah bencana ini benar-benar terjadi akibat serampangan penebangan pohon di hutan? Lalu siapa yang sebenarnya harus bertanggung jawab? Ya, pemirsa, saat ini saya berada di Kota Langsa, Provinsi Aceh, dan sebentar lagi saya akan menuju ke beberapa kecamatan yang terdampak banjir parah di Kabupaten Aceh Tamiang. Ini suasana di Kabupaten Aceh Tamiang. Listrik belum nyala dan sebagian para pengungsi di sini dengan tenda seadanya didirikan di tepat pinggir Jalan Nasional Banda Aceh Medan. Ini lokasi berada di Kabupaten Aceh Tamiang dan kondisinya masih sangat memprihatinkan. Di mana di pinggir-pinggir jalan ini masih ada tenda, ini tenda, dan jalan juga masih sangat banyak yang berlobang akibat digerus oleh banjir bandang yang terjadi pada 26 November 2025. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, pemirsa, jadi begini suasana di dalam posko pengungsian. Dan ini di belakang, Ini rumah yang ini, Pak. Ini rumahnya yang hanyut. ini rumah yang hanyut, pemirsa. Asli hanyut Ada di ini. belakang. Dan ini kondisi malam ini, pemirsa, ini listrik juga masih padam hingga malam ini. Padam mati. Dan kondisi saat ini seperti ini. Jadi para pengungsi berteduh di tempat yang
seadanya, dan kita juga sekali lagi saya katakan ini kondisi mereka juga masih sangat memprihatinkan, di mana di sini juga ada pakaian-pakaian yang hasil sumbangsih dari warga, membantu warga, dan mereka tidur seadanya seperti ini. Terkadang mereka merasakan kedinginan karena memang letak posko di sini, tepatnya di Desa Medangara, tepat di pinggir jalan lintas nasional Banda Aceh Medan. Saya akan tanya langsung kepada salah satu warga yang terdapat di sini. Pak, bisa diceritakan itu pada saat terjadi banjir waktu itu seperti apa dan berapa debit ketinggian air pada waktu itu? Untuk cerita memang nyata, saya sendiri yang rasakan di tanggal 26 itu malam Rabu. Itu malam Rabu itu air kencang kali, Bang. Air kencang kali memang. Di saat kami lagi santai-santai itu air masuk ke rumah. Malam Rabu juga itu lillahi ta'ala saya langsung ngungsi ke belakang, ke musola. Pagi Rabu itu air udah sepinggang di rumah. Jadi kami pindah lagi ke rumah yang agak tinggi lagi di belakang kampung kami ini, tepatnya di Kabupaten Aceh Tamiang, Kecamatan Karangbaru, Desa Medangara. Dusun kami ini Dusun Batang Meku. Dusun Batang Meku. Nah, jadi di sini malam Kamisnya itu air udah mencapai 4 meter. 4 meter di hari Kamis malam Jumatnya itu sudah sampai 5 meter. Itu rumah saya boleh dicek langsung, dan rumah-rumah warga yang lain itu sekitar segini lagi itu udah tenggelam habis. Nah, kira-kira selain daripada itu apa yang dibutuhkan di tenda pengungsian ini, atau yang kita harapkan itu apa? Kami harapkan kepada seluruh saudara-saudara kami, baik Muslim, baik itu juga non-Muslim, kami harapkan sekali lagi jamahlah kami, lihatlah kami, sentuhlah kami, donasi dalam bentuk apapun. Bukan secara pribadi, masukkanlah ke posko-posko seperti ini. Kami siap menyalurkan di dusun kami ini, Pak, sekitar 160 kakak. 160 kakak Ya. yang terdampak semua Pak di dusun itu. Kalau terdampaknya, satu desa ini 600 kakak seluruh terdampak. 600 kakak seluruh terdampak. Lebih kurang 600 kakak, DPT-nya di sini kalau nggak salah saya 1.340-an itu semua terdampak. Itu yang sudah bisa memilih. Mungkin kalau untuk jajan-jajan kami sekarang ini udah ada di rumah. Kami nggak ada bohongin keluar bahasanya nggak ada apapun, itu tidak juga. Mungkin kalau untuk beras 1-2 hari ini udah ada dari donasi kawan-kawan. Untuk yang paling fatal kali, kalau bisa beras, Pak. Beras, karena memang itu walaupun nggak ada imbangnya, nggak ada lauknya, sangat kami butuhkan. Habis itu kelambu, Pak. Kelambu, kalau kita Muslim ini kan, termasuk saya pribadi, macam Al-Quran, kelambu, sajadah-sajadah, telekung yang mau kena itu ya, ibu-ibu pakaian-pakaian sederhana lah yang kira-kira layak pakai. Itu kami memang membutuhkan kali, yang utama kali memang bahan pokoknya, Pak. Dan memang kalau untuk jalan, kalau di jalan umum Medan Banda Aceh, saya rasakan sendiri dan kawan-kawan saya sendiri mungkin sudah lumpur-lumpur itu sudah banyak yang di bulldozer ya, di scrap itu udah mulai nampak rapi, listrik udah mulai hidup. Namun tidak Kalau untuk ke dalam, gitu ya. saya rasakan memang masih kurang kali, Pak. Paling sekitar berapa persen aja itu kalau untuk ke dalam desa dan kampung. Nah, kalau untuk kesehatan, Pak, alhamdulillah kami bisa rasakan. Bahkan kami banyak kesehatan itu masuk ke tempat kami, singgah apa yang perlu, dan banyak titik-titik yang diumumkan kalau sakit datangnya ke Polres, datangnya ke Islamic Center, datangnya ke Batalion Tolangcut, itu memang diumumkan itu. Baik, pemirsa, saya sudah berada di salah satu tenda atau posko tempat para warga mengungsi. Di sini ada di Desa Kota Lintang Bawah, Kecamatan Kota Kuala Sempang, Kabupaten Aceh Tamiang. Dan di depan saya, pemirsa, sudah ada Ibu Dahlia. Beliau salah satu
warga di sini dan menempati tenda pengungsian di sini bersama para keluarganya. Saya akan berbincang-bincang dengan beliau. Malam Ibu. Ya, Bu, bisa diceritakan Bu singkat aja Bu. Jadi Ibu pernah terbayang nggak banjir setinggi itu terjadi di desa kita ini Bu? Tidak sama sekali. Kami mungkin sebelum banjir bandang dari tahun 2006, kami sering banjir. Cuman nggak pernah dalam, paling sepinggang, semeter atau semeter setengah. Berarti ini bisa dikatakan ini sejarah Bu ya? Berapa Seumur hidup baru ini kemana baru saja. ini, seumur hidup baru ini. Rumah Ibu habis. Rumahnya ada sih, masih ada tegak berdiri. Cuman belum bisa masuk sampai saat ini karena banyaknya kayu-kayu, sampah itu. Jadi sampai saat ini kami cuman bisa kami lihat dari sini karena belum ada akses untuk masuk ke dalam rumah. Bu, kita pengen tahu sebelumnya ini nggak ada lampu ya, listrik Nggak kan ada, belum nggak ada. belum nyala ya. Iya. Untuk ini malam ini kenapa ada lampu Bu? Karena ada pemasang starlet dari mana? dari tim relawan Tim ya? relawan dari Dari relawan HI ya. Iya. Nyaman nggak Bu tinggal di tenda ini Bu? Kalau terus terang ya senyaman-nyamannya di tenda lebih nyaman di rumah kan. Lebih nyaman Tapi, di rumah Bu ya. Tapi karena keadaannya kami harus ya nyaman-nyaman nih karena inilah yang ada sampai saat ini. Ada keluarga-keluarga Ibu yang hingga malam ini putus komunikasi mungkin, atau memang semua keluarga Ibu sudah Alhamdulillah berkumpul sudah ada lah komunikasi. Baru dari seminggu yang berkumpul? Berarti sempat sampai- berpisah berapa hari, berapa lama? kami nggak tanpa komunikasi 2 minggu. 2 Jadi minggu. keluarga yang menyangka kami udah nggak ada karena dinyatakan desa Kota Lintang itu udah habis. Jadi orang terbayangkan kami ini udah nggak ada. Udah nggak ada. Karena pada waktu itu, ya. komunikasi juga nggak bisa. Jadi apa Bu harapannya dari pemerintah, walaupun ya kita lihat di sini kan sudah ada beberapa logistik seperti Ya. beras, kan ada telur dan mie instan, dan bahkan di sini ada selimut juga. Nah, kita kan pengen tahu nih Bu, apa harapan dari para warga di sini untuk pemerintah sendiri, walaupun ada warga yang memang membantu warga. Kami nggak tahu sampai saat ini apa yang telah diberikan pemerintah daerah kami. Kami selama ini tahunya relawan yang dari luar yang datang. Alhamdulillah orang itu banyak membantu. Semoga lekas pulih Bu ya. Amin. Semoga didengar sama pihak-pihak pemerintah di pusat. Dan satu lagi tentunya warga di sini Bu butuh rumah gitu. Itulah yang sangat-sangat kami butuhkan. Karena kan banyak seperti Bapak lihat sendiri kan di mana-mana tinggal kami mendirikan gubuk-gubuk kecil yang bisa kami tempatkan supaya jangan kena hujan dan panas. Harapan kami sudah bisa dapat bantuan rumah. Jadi bisa kami hidup layak lagi seperti biasanya. Jadi bisa kita saksikan bersama pemirsa bahwa keadaan mereka seperti ini, di mana di sini para korban ataupun warga yang terdampak bencana, mereka menempati tenda-tenda dan ya mereka bersama keluarganya tentunya. Malah tadi ada tenda sebelah sana, sebelah kanan saya ini, itu dalam satu tenda mereka ada 5 kepala keluarga dan termasuk ada anak-anak juga. Ini sebelumnya memang listrik padam dan tempat ini sebelumnya gelap, tapi karena malam ini ada relawan secara bergilir ataupun secara bergantian menyalakan mesin pembangkit listrik atau mesin genset. Wah, Dengan tumpukan kayu ini dengan tumpukan kayu ini entah mau diapain saya pun tak tahu nih. Masuk aja sini. ya nggak apa-apa Pak. Sisa lumpur nah Pak. Dan udah sampai ke atas itu Pak ya, Udah udah ke sampai tengah-tengah ini. itu ya.
Ya, pemirsa, saat ini saya sudah berada di Desa Kota Lintang Bawah, Kecamatan Kota Pola Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang. Jadi kondisinya seperti ini pemirsa, dan luar biasa sangat memprihatinkan, di mana kayu-kayu gelondongan sebesar ini menimbun pemukiman warga yang ada sini, dan bahkan tidak menutup kemungkinan pemirsa di bawah sini, tempat yang ada di belakang saya itu, di bawah itu ada rumah-rumah yang tertimbun dengan kayu-kayu gelondongan sebesar ini yang hanyut terbawa arus dan kemudian naik ke daratan. Kita coba ke atas lagi pemirsa, karena memang sebelah sana tuh lebih parah lagi. Gelondongan kayunya menimbun pemukiman warga yang ada di sini. Jadi ini merupakan salah satu desa di Kabupaten Aceh Tamiang yang paling parah diterjang banjir bandang yang terjadi pada Rabu 26 November. Berarti Lester belum hidup ya, Pak? Belum putus nih jaringannya nih. Putus, Pak. Putus. Ya, saya akan coba tanya ke salah satu warga yang ada di sini. Pak, dengan Bapak siapa, Pak? Sofyan. Bapak Sopian. Ya. Pak, seperti apa kondisi sekarang ini, Pak? Wah, Dengan tumpukan kayu ini, dengan tumpukan kayu ini entah mau diapain, saya pun tak tahu nih. Sebab terlalu banyak, mungkin ribuan kubik, bahkan berjutaan kubik mungkin. Ya. Itu setinggi 4 meter, sepanjang 1 kilo. kilo, Pak. Ah ya. Ini ada nggak rumah-rumah yang tertimbun dengan kayu-kayu ini, Pak? Oh banyak. Banyak, Pak. Banyak. Tertimbun, telah hanyut, dia disapu dengan air banjir bandang, kemudian rumah ini hanyut. Ah, rumah ini hanyut terus. Di bawahnya mungkin tak ada mayat pun, kita pun nggak tahu di bawah ini. Belum diangkat, Pak, ya? Belum diangkat. Jadi kita tidak mengerti. Kayu besar-besar, entah kayu gelondongan, entah kayu tak tahu lah kita. Iya. Kayunya ini berasalnya dari mana, Pak? Dari kayu luas. Oh, dari kayu luas. Dari kayu luas. Jauh kali, Pak, dari luas, Pak, ya? Iya, Karena kan itu kan dari pegunungan, ke pergunungan. Kabupaten Kayu luas. Kayu luas bisa sampai Ke Bali, Aceh Pak. Tamiang. Dan kebetulan ini kan di belakang kita sana kan sungai, Pak. Iya. Berarti kalau kita lihat ini kan ujung-ujung gelondongan kayu ini dari sana ya? Iya. Bawah atau dari sungai, Pak? Dari sungai ini. Dari sungai dia waktu pas banjir bandang, itu di sungai itu nggak kencang airnya. Jadi darat ini yang kencang, maka kayu ini melalui ke sungai, ke darat dia dihantam ya. Kalau 2006 dulu, Ya. kayunya ini dari sungai. Dari sungai terus, cuman nggak berapa banyak gini. Ini memang terlalu banyak nih. Dan ini nggak pernah terjadi sepanjang sejarah. Semasa udah 60 tahun saya umur, baru inilah. Tak pernah terjadi. Sedalam 8 meter. 8 meter ketinggian air. Ketinggian air. Berapa hari terendam, Pak? Terendam 4 hari 4 malam. 4 hari 4 malam. Iya. Oh, jaringan listrik seperti apa? Terputus Sampai hari ini. apa yang kita harapkan dari pemerintah, Pak, selain bantuan logistik? Karena saya sendiri juga melihat tadi ada beberapa jenis bantuan yang sudah datang ke tenda-tenda posko pengungsian. Mungkin ada harapannya untuk pemerintah atau minta bantuannya kepada dunia pengungsi. Ya, minta tolong sama pemerintah, tolonglah urusan kayu ini dibenahi, Pak, supaya kita bisa membuat rumah lagi lah. Kami minta, sebab kami pun tak habis pikir kami untuk menyingkirkan kayu-kayu ini. Hanya pemerintah kami balikkan, mau pemerintah daerah, pemerintah pusat, supaya bisa normal kembali. Macam listrik udah lama terputus, mohon maaf, tolonglah dibetuli supaya masyarakat Kota Lintang dan sekitarnya bisa normal kembali. Untuk rumah mungkin, Pak. Bapak rumahnya tersapu, Pak? Saya serumah tersapu.
Itu rumah saya. Kamar ada yang rumah induk udah habis tersapu dapur. Keluarga selamat. Keluarga selamat. Kami tidak mengungsi kemana-mana, itulah di atas tuh. Yang ada tenda tuh disitulah kami mengungsi. Suami istri. Sekarang yang Bapak harapkan salah satunya adalah rumah. Iya rumah. Rumah yang kami harapkan. Dan bukan hunian sementara tapi permanen. Permanen. Mudah-mudahan didengar keluhan kita Pak ya. Iya. Semoga segera pulih di sini. Insya Allah. Terima kasih Bapak. Pemirsa, memang kondisi saat ini sangat memprihatinkan, dan di sini kita lihat di sekeliling saya bahkan rumah ya di belakang saya ini sudah setengah tertimbun gelondongan-gelondongan kayu. Kita tidak dapat membayangkan setinggi apa debit air waktu itu dan sederas apa hanya dirasakan oleh para warga yang menjadi korban. Ikuti terus perjalanan saya pemirsa. Saya akan terus menelusuri tempat-tempat yang terisolir, terutama di Kabupaten Aceh, Tabiang, Provinsi Aceh. Saya sudah berada di Desa Sriwijaya, Dusun Sendar, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang. Dan hingga hari ini pemirsa, tepatnya hari ini Jumat 19 Desember tahun 2025, bahwa ini merupakan salah satu desa yang masih dipenuhi dengan lumpur, dan ini kondisinya masih sangat memprihatinkan pemirsa. Rumah-rumah warga masih sulit dibersihkan, mereka tidak mampu atau belum mampu untuk membersihkan secara mandiri karena ini memang butuh alat berat. Saya akan tanya sedikit dengan salah satu warga dari sini yang juga merupakan korban banjir bandang yang ada di sini. Pak, bisa diceritakan Pak, ini debit air waktu itu setinggi apa Pak di sini? Awalnya ya. Iya. Debit air lautnya 6 meter. 6 meter Pak ya? 6 meter. Ya, pada saat itu Pak, pada saat kejadian itu Bapak di mana? Saya di Bukit Katur. Di Bukit dekat Tower ya. Itu pada saat kejadian Bapak menyelamatkan diri bareng dengan keluarga atau Dengan keluarga saya. dengan keluarga ya? Apa yang Bapak harapkan kepada pemerintah terkait? Sementara saya melihat faktanya di lapangan bahwa ya kita sangat memprihatinkan sekali karena kondisinya masih kumuh seperti ini, dan pastinya Bapak selaku korban tidak mampu membersihkan secara mandiri Pak ya. Apa harapan Bapak? Saya harap pada Bapak N membersihkan ini pakai alat berat, Pakai alat berat ya kan. Untuk barang berharga habis Habis semua Pak ya. Nah, Kasur-kasur, benda-benda berharga Habis. sepeda motor habis. Keluarga selamat Bapak. Alhamdulillah selamat semua. Alhamdulillah selamat Pak ya. Terima kasih Bapak. Ya, begitulah pemirsa. Ini yang diharapkan oleh masyarakat di sini, adanya kehadiran pemerintah baik pusat, provinsi maupun kabupaten dapat hadir segera dan menangani secara serius, tidak hanya membuka akses untuk jalur keluar masuk ke pemukiman ataupun ke jalan nasional, tapi para korban ataupun masyarakat yang terdampak di sini sangat berharap pemerintah dapat memulihkan atau membuka pemukiman yang hingga hari ini masih dipenuhi dengan lumpur. Oh itu, oh iya, sampai kemari ya tuh. Nah, jadi pemirsa tuh batas airnya tuh sampai di sini nih. Untuk listrik Pak udah nyala Pak? Belum nyala. Sejak kapan tuh, dari hari pertama? Dari hari pertama Rabu sampai saat ini belum ada nyala. Untuk air bersih Pak? Bisa Air bersih dibantu. Ada yang bantu ya? Dibantu sama kalangan warga atau pemerintah? Nampaknya kalangan warga. Kalangan warga. Dari pemerintah belum ada Pak? Belum ada.
Tempat kampung itu memang tinggal kampung, Iya. sama tinggal nama kampungnya nggak ada lagi habis. Di kampung mana itu, Pak? Kami berharap air aja. Kumur, Sukumur, Tiga, Pulau 3, Gulun, Tenggulun. Bung, Kota Lintang bawah di sini, rumah banjir, habis tidak ada rumah lagi. Habis. Orang-orangnya selamat nggak ya? Orang-orang insya Allah selamat. Selamat ya. Karena dataran rendah sana, Pak ya? Ya rendah. Masuk aja sih. Ya, nggak apa-apa, Pak. di sana kita bertemu. Sisa lumpur Pak. Sampai ke atas sana ya. Ya pemirsa, jadi seginilah dahsyatnya debit air banjir bandang yang terjadi pada November lalu. Jadi debit air mencapai ke atas itu. Ini masih ada tersisa lumpur, Pak ya? Iya. Lumpur-lumpur Oh, masih berantakan. masih. Sisa lumpur. Dan ini artinya pemirsa bahwa debit air pada waktu itu segini tingginya nih. Hampir menenggelamkan atap rumah. Dan udah sampai ke atas itu, Pak ya, udah ke tengah-tengah itu ya. Tombak langit itu. Tombak langit ini ya. Nah, jadi ini tandanya pemirsa. Ya. Ini segini tingginya debit air waktu itu. Kurang lebih ada sekitar 7 meter, Pak. 7. 7 meter ya. Kurang lebih 1047 rumah tersapu, bersih, rata. Kami di lokasi kemarin nanti ada foto-fotonya. Kemudian orang yang meninggal 46 orang, yang hanyut atau hilang kurang lebih 22 orang. Sobat banjir hanyalah pemicu. Tentu kerusakan hutan dan lain sebagainya itu menjadi saksi betapa kemudian kayu-kayu gelondongan yang ada di depan mata menjadi saksi bisu mengenai apa yang terjadi di sana. Hari ini kita akan buka semua. Publik menuntut pertanggungjawaban. Publik menanti kepastian secara transparan. Hari ini saya Abraham Silaban, saya ada di Bareskrim Polri, tepatnya di Comment Center di Tipiter Bareskrim Polri. Kita akan lihat secara transparan, kita akan buka-bukaan mengenai apa yang terjadi sesungguhnya. Bukan hanya mengharapkan bantuan tentu ini harus segera disampaikan, tapi paralel dengan itu bagaimana proses hukumnya, itu yang kita ingin tanyakan secara transparan di sini. Saya sudah bersama dengan Ditipiter Bareskrim Polri, Brigadier Jenderal Polisi Irhamni. Jenderal, terima kasih sudah menerima kami, Jenderal. Hari ini kita ingin buka-bukaan mengenai apa yang sebenarnya terjadi di sana. Proses hukum yang sedang berjalan, kita akan buka data-data itu yang sudah disiapkan oleh Bareskrim Polri. Dalam hal ini kita lihat di layar ya, Jenderal. Baik Mas Abraham, jadi pada tanggal 25 November jam 11 siang, tidak diduga-duga saudara-saudara kita di Desa Garuga dan Anggoli ini terjadi musibah bencana banjir besar yang disebabkan adanya memang turun hujan yang luar biasa dari hulu, kemudian turun di Das Garuga ini. Oke. Akibat dari tidak tertampungnya air di dalam Das Garuga ini, makanya semua yang ada di kiri kanan Das Garuga ini tersapu. Bukaan-bukaan lahan yang ada kayu-kayu yang mungkin usaha-usaha masyarakat ataupun korporasi yang sedang melaksanakan aktivitas itu semua hanyut ataupun turun ke Das Garuga ini. Kebetulan di dalam Das Garuga ini ada 2 jembatan yang mana Das Garuga terbagi menjadi 2 akhirnya di arah ke hilirnya. Ini jembatan Ini Das Garuga 1 ya. Anggoli. Pada saat itu banyak masyarakat yang menyaksikan. Justru pada saat hujan itu di jembatan ini malah tidak ada airnya karena tersumbat. Karena di sini penuh rumah masyarakat. Nanti kita bandingkan dengan setelah kejadian. 2 jembatan ini tersumbat dengan kayu-kayu yang hanyut dari kiri kanan das ini. Oke. Akibat dari tersumbat inilah air meluap. Harusnya kan melewati das ini Iya. menuju ke hilir. Karena tertutup, mereka air itu meluap ke menyapu rumah warga yang ada di Garuga dan Anggoli. Kurang lebih 1047 rumah tersapu
bersih, rata. Kami di lokasi kemarin nanti ada foto-fotonya. Kemudian orang yang meninggal 46 orang, yang hanyut atau hilang kurang lebih 22 orang. Kami diperintahkan oleh Bapak Kapolri saat itu dan Pak Menteri Kehutanan, beliau bertemu berdua dan memerintahkan kami segera turun. Walaupun pada saat itu kami data-data sudah kami kumpulkan dari rekan-rekan BMKG, kemudian Kementerian Kehutanan, itu sudah menginformasikan kondisi di lapangan, kemudian rekan-rekan dari Kementerian Lingkungan Hidup sudah memberikan informasi juga ke kami. Ini ada dua foto ya Jenderal ya. Ini kelihatannya masih asri, ini kelihatannya sudah berubah Jenderal. Ini apa? Ini sebelum dan sesudah? Bisa digambarkan, ini sebelum kejadian banjir besar itu, ini setelah. Jadi daerah aliran sungai ini tersapu bersih, kiri kanannya. Ini yang ada perumahan, di tengah-tengah ini, di tengah-tengah jembatan ini ada perumahan. Ini bersih coba. Kemudian di kiri ini Garuga juga bersih juga. Ini citra satelit ya Jenderal? Citra satelit, betul. Ini terlihat jelas nih. Ini ada perbedaan yang sangat kontras citra satelit sebelum peristiwa seperti ini. Lihat jelas ini yang namanya daerah aliran sungainya, Sungai Garuga, dan kemudian di sini hampir tidak terlihat lagi, tersapu semua pasca banjir dan longsor yang menerpa di wilayah Tapanuli. Tentu publik akan bertanya-tanya Jenderal. Hujan disebutkan hanyalah pemicu, tapi penyebab sesungguhnya adalah dugaan pembalakan liar. Berkurangnya fungsi hutan sebagai penampung air yang mengakibatkan longsor terjadi dan menghantam perumahan warga di sana. Publik bertanya-tanya apakah betul ada keserakahan perusahaan di sana yang mengakibatkan ini semua. Dan kami dengar sungguhnya sudah ada perusahaan juga yang diperiksa bahkan. Jadi ini lokasi dua jembatan tadi. Inilah dua jembatan yang tersumbat dengan kayu. Akibatnya kan meluap airnya tadi. Betul. Kemudian kondisi PT TBS yang melaksanakan atau kegiatan aktivitas land clearing bisa diperlihatkan foto-fotonya. Nah, ini kondisinya seperti ini. Kondisi kayu yang sudah ditebang itu seharusnya kan ditata sesuai dengan KL-UPL-nya, kemudian dipotong-potong. Disimpan di dalam tanah, dikubur, sehingga pada saat terjadi apapun, pesmayir apapun, mungkin hujan lebat dan sebagainya tidak mengakibatkan bencana. Akibat dari itulah kami bisa mengidentifikasi tentunya terjadi, kami cocokkan jenis vegetasi yang ada di lokasi ini, lokasi penebangan ini dengan ada di jembatan tadi. Hasil forensik kayu yang dihasilkan ditemukan adanya kecocokan atau identik antara kayu yang ada di PT TBS dan di jembatan ini. Ini tim yang sudah turun ke lapangan ya? Rekan-rekan yang sudah turun di lapangan mengidentifikasi jenis-jenis kayu yang ada bersama rekan-rekan dari ahli, Kementerian Kehutanan dan BRIN. Kita di backup full oleh BRIN dan Kementerian Kehutanan untuk menurunkan tim yang ahli forensik kayu, Pak. Oke, berarti ini sebetulnya pembukaan lahan hitungannya? Atau memang patut diduga ada pembukaan lahan, dan pembukaan lahan itu kan menghasilkan kayu-kayu yang ditebang. Kayu-kayu yang ditebang itu harusnya kan sesuai dengan SOP-nya atau KL-UPL-nya itu kan dicacah-cacah kecil-kecil, kemudian dibuka tanah, kemudian ditimbun. Tetapi itu belum sempat melaksanakan atau memang tidak dilaksanakan. Turun hujan lebat, kebawa ke das. Berarti untuk tadi tanaman industri sawit berarti? Ini adalah karet. Ini karet mau diganti menjadi tanaman sawit, land clearing milik warga, milik korporasi. Jadi ada land clearing di sana untuk kemudian pembukaan lahan sawit yang dilakukan oleh korporasi tersebut? Ya, betul. Oke. Dan korporasi tersebut apakah berizin, Pak Irhami? Ada sebagian izinnya sudah dilengkapi, HGU-nya belum. Untuk HGU-nya belum. Untuk izin-izin yang lainnya sudah sedang proses. Oke, karena ada istilah mungkin yang penting untuk dijelaskan kepada publik, ada istilah illegal logging, pembalakan liar yang dianggapnya bahwa sungguhnya perusahaan-perusahaan itu beroperasi di sana tanpa izin, ilegal. Tapi prakteknya ini mereka punya izin, tapi jenis pelanggaran apa yang mereka lakukan sehingga prakteknya bencana terjadi di sana? Kalau berbicara kejahatan lingkungan itu mau berizin mau tidak berizin, yang jelas menyebabkan adanya bencana, kerusakan ekologi
yang mengakibatkan bencana dan mengakibatkan meninggalnya banyak orang itu yang kita sidik, bukan dia berizin membuka lahannya apa tidak. Izin apa tidak itu bagian dari justru menambah kesalahan mereka nanti yang bersangkutan bertanggung jawab perbuatan melawan hukumnya. Kalau itu dia berizin akan tetapi dia tidak sesuai dengan aturan-aturan yang harusnya dia terapkan dan mengakibatkan bencana, nah, itu tetap bagian dari perbuatan melawan hukum tentunya. Oke. Demikian. Boleh kita lihat bukti-bukti yang sudah dimiliki sampai pada proses sidik hari ini? Barang bukti yang sudah kita amankan, kita sita, dokumen perizinan, IUP, KL UPL, PK KPR, kemudian ada 2 Eskavator unit eskavator dan doser, beberapa sampel kayu yang kami temukan di jembatan dan kami sinkronkan dengan di TKP tadi, lokasi korporasi tersebut. Oke, sama ya? Mungkin. Jadi Ada kecocokan. Ada kecocokan ya? Nanti ahli yang menentukan, ahli forensik kayu. Oh, ini eskavatornya ya? Ya, betul. Eskavatornya sudah di garis polisi. Mungkin kita lihat lagi. Ini barang bukti sampel kayunya ya. Jenis kayu, betul yang disebut jendal nih. Karet dan bayur ya. Dua jembatan. Di 2 wilayah tersebut, di Garoga ini wilayah Tapsel yang disebutkan oleh Kabiro Jenderal Polisi Irhamni yang sedikitnya ada 40-an korban meninggal dunia, 22 hilang, 1.000 rumah lebih, mohon maaf, hancur di sana. Dan untuk Anggoli ini wilayah Tapanuli Tengah, betul ya, Jenderal. Ini relatif sedikit rumahnya, tapi memang karena wilayah itu berbatasan berarti Jenderal ya. Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan. Dan kalau kita lihat di sini, nah ini dia barang bukti yang sudah disita, dan ini lahan PT TBS berapa banyak, berapa luas sebetulnya lahan? Kurang lebih 22,5 hektar yang langsung menghadap ke Das Garuga. Oke. Singkat cerita, dugaan pelanggaran apa yang dilakukan di sana? Tentunya tidak pidana lingkungan hidup, itu yang kami sangkakan. Karena kita tidak melihat dia di dalam kawasan atau di luar kawasan hutan, tetapi akibat dari penebangan yang tidak sesuai dengan aturan yang ada, KL UPL mereka, pengelolaan atau tata kelola kayunya mengakibatkan bencana di Das Garuga ini. Oke, mungkin secara spesifik bisa ditegas kembali, di bagian mana yang tidak sesuai dengan aturan tersebut? Bagaimana dia melakukan penataan kayu setelah penebangan. Ini kan kayu-kayu kan harusnya, coba lihat fotonya. Oh ini harusnya kan ditanam. Ini berserakan ini Mas ini. Ini aturannya, SOP-nya kan harusnya dipotong-potong, ditanam di dalam tanah. Sehingga apabila terjadi pesmeyer seperti ini, hujan yang sangat lebat yang memang tidak terduga, ini tidak kebawa ke Das, daerah aliran sungai. Oke, sebelum jauh lagi, ini karena sudah disinggung soal kayu. Hari-hari ini kayu itu digunakan untuk keperluan warga. Mungkin Pak Irhamni juga sudah melihat atau mendengar informasi itu. Bagaimana warga yang terdampak, mereka menggunakan kayu-kayu itu membangun sesuatu, entah itu tempat tinggal sementara, lain sebagainya. Bisa nggak sih sebetulnya secara aturan? Untuk barang bukti sudah kami sisihkan dan sampel sudah kami ambil juga. Tetapi yang lain itu kebijakan nanti pemerintah daerah sana sesuai dengan kemarin diperbolehkan untuk digunakan ya. Tapi sampel yang kita sudah amankan tentunya tidak boleh. Artinya untuk yang proses hukum sudah secukupnya, sudah ada di tangan penyidik, gitu ya? Sedang kami dalami, Mas. Tapi yang jelas kami sangkakan dengan 2 pasal ini baik sengaja ataupun kelalaian mereka. Ancaman hukumannya jelas tentunya sangat berat, 15 tahun, minimal 5 tahun. Bencana ini terjadi di Sumatera Utara, bukan hanya bahkan di Tapsel, tapi bahkan ada di Sibolga, bahkan ada di Tapanuli Utara, ada di Kabupaten Hubang Hasundutan. Belum lagi kita bicara soal di Sumatera Barat, belum lagi bicara soal di Aceh, Tamiang, lain sebagainya. Bagaimana dengan apa yang ada di sana? Apakah proses juga berjalan di sana? Kami membentuk 3 tim. Yang pertama di Tapsel ini, di Das Garuga. Kemudian tim yang kedua di Sumatera Barat, kemudian yang ketiga ada di Aceh, di Tamiang. Semua sedang berjalan, cuman ini yang
Alat buktinya sudah kami temukan, adanya kausalitas sebab akibat, adanya penebangan itu membuat bencana, kemudian ada orang meninggal. Ini udah terangkai, 2 alat buktinya udah cukup, makanya ini kami dulukan menjadi proses penyidikan. Oke. Sementara yang lain masih kita Oke. proses penyelidikan. Oke, dalam hal ini tersangkanya berarti korporasi ya? Kami sedang proses untuk menentukan siapa tersangkanya nih. Kan penyidikan adalah mencari siapa yang bertanggung jawab. 2 alat bukti yang menunjukkan bahwa mereka adalah pelaku, makanya mereka harus bertanggung jawab. Kalau di penyelidikan yang kami laksanakan itu kan untuk mencari peristiwanya apa sih yang terjadi di proses penyelidikan kemarin tentunya. Jenderal, publik tentu juga bertanya-tanya, kalau kita bicara soal penindakan hukum, law enforcement, ya mesti dan harus dilakukan. Tapi bagaimana upaya pengawasan yang semestinya juga dilakukan sedari dini sehingga tidak terjadi hal sedemikian rupa, hal yang menyakitkan kita semua, bencana alam yang sangat parah yang terjadi di wilayah Sumatera Utara, Sumber, dan juga Aceh begitu. Bagaimana pengawasan selama ini berjalan? Berbicara lingkungan ini kan banyak stakeholder, ada Kementerian Kehutanan, ada Kementerian Lingkungan Hidup, ada ATR BPN, ada pemerintah daerah yang memberikan perizinan. Tentunya semua terkait. Dalam konteks di Das Garuga ini tentunya akan kami mintain keterangan semuanya pihak-pihak tersebut. Bagaimana proses perizinannya, apakah sudah diterbitkan dengan proses yang benar atau tidak. Demikian. Oke. Dan lagi ada saja dugaan kuat keterlibatan atau dibackingi aparat, oknum dan lain sebagainya, kekuasaan ataupun pemilik kepentingan lain sebagainya. Bagaimana Brigadir Jenderal Polisi Irhamni menjawab ini semua? Betulkah kemudian apa yang terjadi di sini dibackingi oleh pihak-pihak tertentu? Sampai saat ini dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang kami laksanakan, kami profesional, scientific crime investigation kami kedepankan tentunya, dan itu tidak ada intervensi siapapun. Kami laksanakan dengan profesional, kami datang ke TKP, menelaah satu-satu, mengidentifikasi satu-satu jenis kayu apa, kemudian ini sumbernya dari hulunya di mana. Kami jalan ke hulu, ketemu di kilometer 6, kilometer 8, ternyata ada bukaan lahan, kemudian dengan vegetasi yang sama, ahli kita sama-sama, tidak ada intervensi apapun dari manapun. Oke. Nah, kalaulah kemudian pengembangan itu sampai pada titik di mana seseorang patut diduga bertanggung jawab di sana, entah itu memberi izin, entah itu orang yang diduga juga memiliki kong kali kong atau afiliasi dengan korporasi tersebut, bagaimana memastikan bahwa proses penyidikan ini tetap berjalan tanpa pandang bulu? Pada intinya kami melakukan penegakan hukum secara berkeadilan, basisnya adalah alat bukti. Selama itu ada bukti yang mengatakan bahwa dia yang melakukan, pastinya siapapun harus ditegakkan. Tapi kalau tidak ada alat bukti bahwa dia pelakunya, tentunya kan kita tidak bisa menetapkan dia sebagai tersangka ataupun pertanggungjawaban kepada yang bersangkutan. Dan kalau kita lihat kan ini lagi dan lagi nih sungguh memilukan bahwa saudara-saudara kita di sana bukan hanya kekurangan bahan makanan, tapi mereka juga menunggu kepastian. Bahkan ini disebut bahkan kejahatan lingkungan yang memang harus ditindak. Ada di Aceh, ada di Sumatera Barat, ada di Sumatera Utara. Apakah kemudian proses ini bisa ditangani benar secara transparan sampai seadil-adilnya? Karena kalau kita melihat ini kan sungguh banyak, sungguh masif. Titik-titiknya pun kalau kita lihat juga lebih dari apa yang kita presentasikan hari ini. Kalau kita lihat hari ini kan hanya 2 titik, ada Garuga dan Anggoli. Titik-titik lain akan seperti apa, Jenderal? Baik, terima kasih. Kemarin juga kami sudah diundang di Satgas PKH. Di sana data dan informasi juga banyak diberikan kepada kami. Nanti kami pilih mana yang prioritas untuk dilakukan penegakan hukum. Mungkin ada hal-hal yang dilakukan denda atau dan sebagainya, nanti dipilah dulu oleh pimpinan. Dalam hal ini Satgas PKH. Tapi yang jelas kami mengawali dengan TKP ini, Das Garuga dan Anggoli, dan tentunya kami akan melakukan penegakan hukum secara berkeadilan dan profesional tentunya itu. Kita juga ingin lihat ancaman hukuman ya, ancaman hukuman yang akan dikenakan kepada tersangka
Nah, ini barangkali bisa menjadi pesan kuat siapapun di luar sana untuk tidak bermain-main, tidak mengulang hal serupa begitu, karena ada risiko besar yang sudah kita lihat pasal yang akan diterapkan kepada tersangka. Pak Irham nih. Tentunya sangkaan kami akan kami terapkan adalah pasal 98 ayat 3. Di situ bedanya adalah korbannya luka berat dan meninggal dunia. Itu yang penting. 98 dan 99 bedanya adalah sengaja ataupun kelalaian. Kita coba lihat apakah memang terjadi ini karena kesengajaan atau kelalaian. Perlu pendalaman saksi-saksi, bagaimana proses perencanaan, bagaimana proses mereka melakukan kegiatan-kegiatan di lapangan. Ini sedang kami dalami, Mas. Tapi yang jelas kami sangkakan dengan dua pasal ini, baik sengaja ataupun kelalaian mereka. Ancaman hukumannya jelas, tentunya sangat berat, 15 tahun, minimal 5 tahun. Terakhir Pak Irham nih, apa yang ingin Anda sampaikan mengenai peristiwa ini, peristiwa yang menyakitkan bagi bangsa ini, dan tentu juga Anda sebagai penegak hukum punya bukan hanya tugas tapi kewajiban moral untuk memastikan bahwa keadilan juga ditegakkan seadil-adilnya. Tentunya kami mengucapkan turut belasungkawa dan berduka cita kepada sahabat kita, saudara kita yang ada di daerah bencana. Semoga rekan-rekan kita, saudara kita dikuatkan untuk menghadapi situasi ini. Kita coba untuk menelusurin penyebab-penyebab bencana ini. Kami harap tidak terjadi di tempat lain ataupun terjadi di masa yang akan datang tentunya. Demikian. Artinya kemudian bahwa lahan-lahan ilegal, pembalakan liar dan lain sebagainya ini menjadi wanti-wanti ya, bahwa di wilayah manapun akan tetap termonitor oleh Anda dan tim. Untuk mempermudah informasi, tentunya kami membuat hotline yang masyarakat bisa melaporkan langsung. Ya. Jadi di nomor WA kami juga tersedia, silakan laporkan. Bisa langsung kami analisis setiap hari dan kami segera turunkan tim untuk melakukan penindakan dengan tegas tentunya. Oke. Dan hotline itu sebagai bentuk upaya partisipasi masyarakat. Baik. Bisa lapor langsung. Bisa lapor. Apabila memang melihat, mengetahui adanya pelanggaran pembalakan liar, illegal logging, apapun namanya yang merusak lingkungan di sana. Ada hotline yang dibuat oleh Ditipiter Bareskrim Polri, dalam artian ini untuk melaporkan, menampung laporan dari masyarakat, dari seluruh penjuru Nusantara tentu saja, agar kemudian apabila ditemukan hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran lingkungan, entah itu tambang ilegal, entah itu pembukaan lahan dengan cara-cara yang melanggar hukum dan lain sebagainya, bisa langsung dilaporkan. Betul ya? Oh, ini dia, pembalakan liar, penambangan ilegal yang mengakibatkan bencana alam dan kerusakan lingkungan. Oke, bila dilihat langsung dilaporkan dan akan, harapannya ya, akan diselesaikan. Nah, ini ada nomornya 0821 1999 5151. Sudah banyak laporan yang masuk? Banyak sekali. Terdata juga berarti masuk laporan-laporan? Kami analisa itu di kabupaten mana, provinsi mana, itu bisa kita tahu dan kita petakan. Untuk prioritas utama kan sebenarnya kan di daerah bencana Aceh ini. Jadi kita bisa membantu untuk pengungkapan yang ada di 3 provinsi ini sementara. Tapi yang lain pun juga ada laporannya ke kami. Apabila kemudian patut juga diketahui ada oknum-oknum aparat, pejabat, siapapun itu yang membacking ini semua, bisa lapor ke sini? Ya, apapun informasi yang didengar oleh masyarakat yang menjadi fakta di lapangan, yang penting jangan ngada-ngada. Laporkan saja dan kami akan cek kebenarannya dan kami akan melakukan penindakan. Beberapa kali di spam sehingga tidak bisa kami gunakan, tapi kami aktifkan lagi sudah. Oke, dan ini bukan gimmick ya Jenderal, ini sungguh adalah upaya untuk kemudian menampung laporan, kemudian untuk menyelesaikan perkara yang ada di lapangan. Walaupun tidak mudah, tantangannya luar biasa, tentunya yang merasa terganggu juga banyak sekali, tetapi akan tetap kami laksanakan. Karena sudah jadi rahasia umum Jenderal, apabila kemudian tambang-tambang ini dipegangin oleh pihak-pihak tertentu, bahkan lintas instansi. Soal backing dan sebagainya, yang penting kami memegang alat bukti yang cukup. Tentunya kami bisa melakukan penindakan. Kalau itu ada backing kan yang menyelesaikan bisa kita laporkan ke atasnya masing-masing. Terima kasih Brigadir Jenderal Polisi Irham nih, Ditipiter Bareskrim Polri yang hari-hari ini bertugas untuk memastikan siapa yang bertanggung jawab bencana alam di Sumatera. Kita akan lihat
tentu saja jawaban itu akan disampaikan oleh Pak Irham kepada kita. Terima kasih. Selamat bertugas ya, Dok. Terima kasih, Mas. Mohon doanya.